Dia tuh tiba-tiba bilang gini, kamu kalau misalkan tidur suka ngerasa gelisah nggak? Enggak sih, kenapa Pak gitu. Iya, soalnya saya lihat itu di atas lemari kamu, yang di kamar itu tuh ada genderuwo suka ngeliatin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ton, kembali lagi menjumpai kawan-kawan semua. Kali ini saya harus tarik nafas panjang dulu, kayaknya ceritanya benar-benar hanya karena persaingan bisnis, segala hal diambil untuk mengalahkan pihak sebelah, dan ini ceritanya sungguh menurut saya sih sungguh menyayat hati ya, sampai pada akhirnya toko tersebut harus ditutup paksa. Tapi sebelum saya ngenalin narasumbernya, buat kawan-kawan alur yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Bantu juga follow sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Nah, saatnya nih saya kenalin seorang narasumber yang sudah jauh-jauh datang ke studio Alur Kehidupan, dan langsung aja kita sapa. Halo Natasha, boleh disapa dulu kawan-kawan Alur dimanapun berada. Aku Natasha. Makasih sebelumnya udah menyempatkan waktunya buat malam-malam datang ke studio Alur Kehidupan. Sebelum kita ngebahas persaingan bisnis dan pengalaman horor, Mbak Natasha tinggal di mana sih? Dan Mbak Natasha ini asli Jakarta atau dari mana? Enggak, jadi kalau tinggal di daerah Kalibata. Lahir di Malang, besar dari kecil sampai SD di Ungaran, SMP di Tuban, SMA baru ke Jakarta. Oh, jadi nomaden ya? Iya. Jadi lahirnya di Malang. Iya, lahir di Malang. Kecil di Ungaran. Terus sempat pindah ke Tuban. Oh, Tuban dulu. Sebelum akhirnya menetap di Jakarta. Nah, ini cerita horor yang mau disampaikan ke kawan-kawan Alur ini, cerita horor apa nih kayaknya? Banyak nih. Menarik banget nih. Saking banyaknya kayaknya. Banyak, saking nomadennya. Jadi di setiap tempat yang disinggahi ada pengalaman ini. Ada horornya. Yang belum. Oh ya, ada semua. Nah, boleh satu-satu kita kupas di studio Alur Kehidupan. Jadi cerita awalnya itu kan aku SMP nih di Jatirogo nih Om. Gak apa ya sebut ya daerahnya boleh. Ya. Jatirogo itu di daerah Tuban. Ya, daerah Kabupaten Tuban lah mungkin ya. Di situ, ya pedesaan banget sih. Di situ kayak lingkup kecil lah. Mungkin tetangga sama tetangga tuh saling kenal lah pasti. Nah di situ di SMP ini. Ini masih zaman SMP nih yes, ceritanya. Masih SMP Om di situ. Saya adalah kayak minoritas lah ya di situ. Kayak anak minoritas di situ tuh bisa dihitung jari lah Om, 5 termasuk aku. Sedangkan yang lain ya udah semuanya muslim aja di situ kan. Nah di situ mungkin aku ngerasa aku nih anaknya ambis nih Om. Pengen banget kayak kayaknya masuk OSIS gampang nih, kayak gampang dikenal nih gitu loh. Kadang merasa kayak lingkupnya gampang lah di situ, kecil kan. Dan kalau zaman dulu kan masuk anggota OSIS itu sebuah kebanggaan ya. Oh, ini bisa kemana-mana nih. Ya betul. Dan mau mencari ya siapa tahu bisa dapat nilai bagus dari OSIS kan, mikirnya gitu. Terus masuklah aku di situ jadi anak OSIS, terus dipilih jadi divisi ketuhanan apa gitu Om. Aku juga bingung maksudnya gimana nih kok jadi divisi ketuhanan gitu kan. Terus singkat cerita di situ aku punya teman namanya Fitri. Kita itu kalau pelajaran kayak fisika atau
kimia kita tuh nggak bisa om, tapi kalau biologi masih oke lah, masih fine karena Ya, masih kalau fisika kimia tuh emang buat yang standar tinggi iya kan. karena hitung-hitungan ya yang atom dan lain-lain tuh aduh Bener. mungkin susah dimengerti ya. Rumusnya susah. Nah suatu hari di situ pelajaran pasti 2 jam lah om ya kalau pelajaran tuh. Di situ teman aku nih diem aja di situ kayak kok mukanya pucat, aku pikir apa habis sakit kali ya atau lagi belum makan siang atau gimana, aku juga nggak ngerti. Di situ aku diem aja kayak ya udah trying to be fine aja di situ, kayak ngerjain tugas dan lain-lain, kayak gangguin dia kayak misalkan nyolek-nyolek gitu doang, cuman dia biasa aja di situ. Nggak ada reaksi yang berlebihan Enggak, gitu. ya mungkin kayak cuman nengok senyum gitu-gitu aja gitu kan. Dan itu di luar kebiasaan temen kamu. Iya, karena biasanya kita bercanda, ya bener-bener bercanda. Gimana sih om kalau teman dekat Ya, gitu kan? satu bangku apalagi kan. Satu bangku. Terus di situ dia diem aja. Tiba-tiba guru kayak, udah nih kerjain tugas ini gitu kan. Tiba-tiba dia diem ngerjain. Lah, tumben banget bisa ngerjain kayak. Nih anak belajar dari mana nih? Apa udah ngerjain tugas duluan nih sebelum disuruh guru kan? Aku bingung. Kok lu bisa ngerjain sih? Mau dong gitu kan. Terus dia cuman geser bukunya aja om kayak gitu, diem. Terus aku kayak, oh boleh nih, yaudah nyontek aja tuh om di situ, ikutin. Terus diem di situ. Teman aku ada nih yang lewat dari. Tapi kamu di saat yang ngerasain teman kamu tuh kan di luar kebiasaan, kamu nggak coba nanya atau? Enggak, bener-bener enggak om. Aku anak yang skeptis dengan Hal-hal mistis. Karena kayak apa sih mungkin lagi sakit aja atau gitu kecapean, loh. Iya, bisa atau jadi. kecapean. Karena kayak cuma ngeliat pucat aja gitu kan. Udah di situ teman aku yang dari kelas sebelah tuh kayak, jadi ini kayak ruangan itu di sini tuh kaca om. Jadi kalau misalkan teman dari kelas sebelah lewat ya kelihatan, dalam kelas tuh kelihatan pasti gitu kan. Terus pas dia lagi lewat tiba-tiba dia kayak nggak sengaja nengok gitu kan, Nat, sebelah kamu siapa? Sebelah aku, Fitri, kenapa gitu? Enggak, bukan, sebelah kamu bukan Fitri, siapa gitu kan? Lah siapa gitu kan? Terus di situ dia langsung melotot om ke teman aku yang nanya itu, dia marah, kayak mungkin marah kali ya. Di situ langsung dia berak gitu, gitu dia teriak om di situ. Terus teman aku langsung masuk, guru kaget kan di situ. Ayo keluarin masukin kurang OSIS. Gitu. Terus aku ditarik sama teman aku, Nat kamu nggak apa-apa? Enggak, aku ngerasa apa-apa. Ya udah aku dari tadi trying to be fine aja gitu, kayak pelajaran aja gitu. Kayak normal pada biasanya. Iya, kayak normal pada biasanya gitu kan. Terus, ikut ke ruang OSIS gitu kan. Udah masuk ke ruang OSIS, teman aku yang berontak gitu. Dipegangin, itu banyak om anak-anak cowok megangin tuh, masih berontak gitu, kuat banget gitu kan. Terus dibilangin, nah buka kakinya, coba kamu tekan jempol kakinya gitu kan. Terus pas ditekan ya udah kayak apa, dia biasa aja terus ketawa-ketawa gitu kan. Itu ada kali 15 menit baru bisa dikeluarin om. Oh, jadi padahal selama pelajaran fisika tadi ya, Iya. itu kamu nggak ngerasain hal aneh, tapi begitu teman kamu ngerasain ada sesuatu di teman kamu si Fitri ini, baru si Fitri ini marah. Fitri tanda kutip Iya, itu berontak betul di situ. Jadi dia mungkin yang merasuki teman kamu itu nggak mau diketahui sebenarnya. Mungkin ya, aku juga nggak ngerti. Dan situ aku juga nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Terus akhirnya di ruang OSIS, akhirnya anaknya udah lemas, akhirnya tidur kan di situ. Mulailah dibuka pembicaraan. Di situ disclaimer yang ngeluarin itu ada guru aku, guru seni. Dia kayak ngomong, ini kayaknya dia tertarik dia sama kamu. Saya pak gitu kan, kenapa gitu kan? Iya, kamu itu kalau dilihat sama mereka itu cerah, kata gitu. Cerah gimana sih pak? Maksudnya aku juga nggak ngerti, bingung gitu loh. Apa sih cerah gimana gitu, karena aku nggak ngerti gitu kan. Terus akhirnya di situ ya udah si Fitri akhirnya pulang, anak-anak pulang. Tapi memang sebelum kejadian si Fitri teman aku yang itu kerasukan, emang hari-hari sebelumnya ada yang kerasukan, cuman beda-beda kelas. Oh, jadi Fitri ini bukan yang pertama kali ngalamin hal bukan serupa. Bukan hal serupa. Terus di situ akhirnya ditanya sama si beliau, kamu habis dari mana emang? Kok bisa kejadian gini? Dari mana ya? Aku kayaknya cuman dari toilet. Toilet yang mana? Gitu.
yang belakang yang baru, aku bilang gitu. Ini yang Pak Guru Seni tadi Iya, yang ngasih Pak Guru interogasi. Seni itu yang belakang yang baru, aku bilang gitu. Terus dia gitu dong, Ada kenapa sesuatu Pak nih, gitu kan. curiga kamu ya. Iya, akhirnya aku nyari-nyari tahu dari teman aku, terus baru deh teman-teman pada cerita. Itu tuh belum boleh dipakai, toiletnya tuh belum jadi. Jadi pembuatan toilet itu dia kayak ngebongkar ada makam gitu deh, makam kecil. Tapi udah toilet nggak baru kelihatan. Iya, jadi kayak ngejebol tembok lagi buat bikin toilet baru itu. Nah di situ tuh nggak ada yang tahu kalau itu sebelumnya ada mungkin makam, jadi tuh nisannya udah rusak gitu loh Om. Mungkin orang situ juga nggak ada yang tahu kan. Nah aku anaknya iseng emang kayak coba dong toilet baru dong, mau lihat gitu kan. Ya udah, teman aku juga waktu itu emang lagi mau ke toilet kan, jadi dia masuk, aku cuma ngeliat-liat aja, aku nggak ngapa-ngapain di situ, kayak ya udah cuma lihat doang. Jadi ini iseng-iseng yang membawa apes. Iya, aku jadi kesian ya buat temen aku, jadi merasa bersalah, maaf. Jadi toilet itu ternyata bekas makam. Iya, bekas makam. Dan sebenarnya belum boleh dipakai. Iya. Karena mungkin belum didoain juga barangkali sama sekolahan. Iya, ya nggak tahu juga ya. Harusnya digituin atau enggak aku juga nggak tahu. Kalau dari Pak Guru Seni tadi yang bisa mengobati tadi teman kamu, ada hal-hal lain nggak yang dibocorin ke kamu nih, misalkan ada sesuatu yang kan tadi bilangnya kamu tuh Menarik. sesuatu yang menarik nih Iya, dalam tanda bagi kutip. mereka. Nah, bagi mereka itu kan ya yang di alam lain Iya, kan tentunya. ada Om. Jadi dia tuh tiba-tiba bilang gini, kamu kalau misalkan tidur suka ngerasa gelisah nggak? Enggak sih, kenapa Pak gitu? Iya, soalnya saya lihat itu di atas lemari kamu yang di kamar itu tuh ada genderuwo suka ngeliatin kamu. Emang iya, emang saya ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain Pak gitu kan. Iya udah ikutin aja, pokoknya di atas ditaruh barang aja biar nggak kenapa-napa kamunya gitu. Ya aku sebagai menghormati aja ya, kayak ya udah deh mungkin tar koper aja deh gitu di atas itu. Jadi kayak ya udah nggak kejadian apa-apa kalau di rumah sih, fine aja. Tapi Pak Guru bilang ada Iya, sosok genderuwo iya. itu yang suka mandang-mandang kamu ketika kamu tidur Ngeliatin, gitu. Tapi beruntung ya kamu nggak ngalamin hal-hal aneh ya. Ya puji Tuhan ya enggak. Di sisi lain kan juga kamu skeptis sebenarnya kan, nggak percaya sama hal-hal yang mistis gitu. Emang kenapa? Menurut kamu kenapa hal mistis itu? Skeptisnya karena apa ya? Ya karena aku belum pernah ngeliat aja. Oh, Gitu mikirnya sih gitu ya, karena kayak ya kalau aku belum ngerasain mungkin tuh nggak ada kali ya, kayak bisa dipikirkan secara logika aja, aku mikirnya gitu. Oh, gitu. Boleh lah kapan-kapan kita ajak kawan-kawan alur buat cari sesuatu. Kita penelusuran nanti ya, kita ajak ya. Boleh. Suatu saat ya. Boleh. Apa nih yang akan terjadi Oh, nanti? kita agendakan. Yang jadi saya penasaran itu, jangan-jangan guru kamu tuh punya indera keenam nih. Sepertinya iya sih Om. Aku juga ada cerita lagi nih. Jadi di sekolah ini pasti ada ekskul lah. Sekolahan pasti ada ekskul kan. Di sini tuh ekskul yang kayak terkenal itu adalah kesenian. Jadi pasti anak-anak kayak ditanya, ada yang bisa nggak main gitar, ada yang bisa nggak main drum, ada yang bisa nggak main keyboard, something like that. Kayaknya di semua sekolahan gitu sih. Iya kan. Ekstra kurikuler yang iya. berbau kesenian tuh banyak penggemar ya, karena buat gaya-gayaan, bisa main gitar. Betul. Gitu kan. Kalau nggak basket. Nah di situ aku masuk Om. Aku karena masih ada kayak pas masih SD main keyboard gitu lah, kayak ya masih bisa lah gitu kan. Ikutlah aku di situ kan. Terus mulai nih ada omong-omongan rumor Om dari siswa-siswi yang lain lah. Lu ini ya mau diperistri ya sama Pak ini, Pak guru kesenian Pak guru ini. Kesenian itu. Hah? Dari mana omongannya gitu kan? Ada gitu kan. Emang iya gitu kan? Enggak. Siapa sih yang ngomong gitu kan? Terus ada lagi juga selentingan ngomong, lu ini ya katanya mau pindah ya? Pindah apa? Pindah agama. Hah? Kata siapa sih? Orang gue masih sering ke gereja, ada-ada aja gue bilang gitu kan. Iya kata Pak itu gitu kan. Enggak kok, enggak gue bilang gitu. Terus akhirnya aku karena ngerasa nggak nyaman di situ, aku izin mau keluar dari kesenian itu, kayak udah aneh deh karena ini isunya udah makin liar ya, makin iya yang karena udah makin masuk akal. aneh. Iya bener-bener aneh gitu kan.
Akhirnya aku ngomong, Pak saya izin Pak, saya mau mengundurkan diri dari ekskul ini. Kenapa gitu kan? Nggak apa-apa Pak, saya ada kesibukan, saya mau ada les. Aku bilangnya gitu dong, nggak mungkin aku ngomong ada ini berita ini kan, gosip yang aneh iya, gitu. kan nggak enak Pak. Akhirnya ya udah boleh, tapi kamu hari Minggu ikut saya gitu kan. Oh, ada syarat? Ada Om, ada syaratnya. Tapi kamu hari Minggu ikut saya. Aneh juga sebenarnya ya, mau keluar dari Iya. ekstrakurikuler cuman ekskul iya, sekolah loh, Om. itu kan nggak wajib harusnya kan, tapi mau keluar harus ada syarat tertentu Iya. gitu. Dan syaratnya apa itu? Nih, kamu hari Minggu ikut saya ya. Waduh, takut kan aku Om. Mampus nih hari Minggu Udah lagi gitu kan. ada gosip-gosip yang Libur, sebelumnya iya. itu kan. Takut kan. Ya udah aku ngajak teman aku, temenin dong nih hari Minggu nih gini-gini gitu kan. Kemana? Nggak tahu nih, diajak sama Pak ini gitu. Ya udah. Jadi nggak dikasih tahu mau diajak kemana sebelumnya? Enggak, jadi beliau cuma bilang ya udah titik temunya di sekolah gitu. Udah nyampe depan sekolah, ya udah kita bareng-bareng tuh kayak konvoy Om ke tempat itu. Tiba-tiba pas dilihat tuh sawah semua, di ujung sana ada kayak pohon gede, ada kuburan lah gitu. Apa ini? Gue mikir Makin aneh pikiran makin kamu ya. aneh aja nih, apa sih gitu kan. Ternyata pas nyampe di depan tuh kayak ada pelang gitu Om. Makam Sunan Kalijaga. Hah, ngapain ke makam Sunan Kalijaga? Emang Sunan Kalijaga beneran meninggalnya di sini beliau gitu kan? Terus ngapain? Dan apa hubungannya Apa sama hubungannya? kesenian? Iya. Apalagi aku maaf ya Om, kan non ya, bingung ya di situ ngapain. Terus akhirnya ke situ beliau ngomong gini, ya udah kamu sebelum keluar kamu pamit dulu sama Sunan Kalijaga. Hah, emang aku ngapain? Emang selama ini kesedihan harus berhubungan sama ini kan? Tambah bingung kamu. Tambah bingung ya. Ya udah akhirnya, oh iya aku sebagai murid kayak ya udah iya aja masuk. Ikutin aja ya. Ikutin aja masuk. Ditinggal sendiri Om, aku kira aku ditemenin. Bener-bener sendiri di situ. Benar-benar sendiri dalam Sendiri. hamparan sawah. Sendiri. Ada kuburan. Oh enggak, maksudnya di kuburannya itu. Kuburannya itu kayak yang ada apa sih, pagar. Ada Pagar dan semen-semennya gitu loh. Yang udah bentuk kayak rumah kecil. Ya udah aku disuruh masuk sendiri di situ. Terus kamu pamitannya gimana? Aku di situ bingung Om, aku manggilnya Pak. Kayak, Pak, saya mau izin pamit, saya mau keluar dari kesenian ini. Saya ada kesibukan lain. Mohon izin. Udah aku bilang gitu aja akhirnya kan. Terus pas keluar, si Pak gurunya ini kayak ngasih nih, ada botol, ada isinya air, aku nggak ngerti itu air dari mana. Dan ini diminum kata dia gitu. Yaudah terus akhirnya aku minum aja, cuman kayak, oh ya udah yakin itu bukan mineral itu. Rasanya bukan mineral banget, kayak mungkin air keran atau air gunung, nggak ngerti ya. Aneh aja rasanya. Yaudah pas udah kelar pulang, udah nothing happen sih. Tapi kamu minum juga akhirnya? Minum, tetap minum. Ya mungkin dikit aja, cuman Nggak kayak sampai habis. menghormati aja. Terus kayak apa sih ini maksudnya gitu. Tapi kamu tahu nggak sih itu makam Sunan Kalijaga itu yang ada di daerah mana yang saat kamu datang? Enggak. Karena kan kalau kita ngelihat sumber berita di beberapa media atau di YouTube juga kan, makam Sunan Kalijaga itu ada di beberapa tempat kan, yang mengklaim ada di daerah Tuban, ada di daerah mana lainnya aku gitu. Nggak tahu. Oh, kamu nggak tahu Jujur di aku daerah nggak mana? tahu. Jadi kayak bingung ini beneran makamnya atau bukan, aku nggak tahu. Tapi di pelang itu tertulis Ada. makam Sunan Kalijaga. Ada, beneran ada. Bingung gitu. Nah setelah Natasha minum air yang entah dari mana tadi ya, ada kejadian apa lagi setelah itu? Untungnya udah nggak ada sih ya, kayak ya udah keluar aja, cuman kayak si Pak gurunya ini kayak mungkin mencari murid lain, Dari korban korban lain calon korban. setelah aku mungkin ya, jadi kayak Beruntung kamu nggak sampai jadi korban iya, sesungguhnya ya. takut, aku udah takut kayak rumor yang kamu mau diperistri ya, kamu mau pindah gini, aduh itu udah takut banget. Tapi bener sih akhirnya teman aku ada yang kayak nanya, kamu sebelumnya sama guru ini gimana, kamu disuruh ini nggak, suruh ini. Iya, ya udah ngikut aja gitu. Jadi kayak temen aku kayak, kok gitu sih, kok kamu mau sih gini gitu. Jadi aku juga bingung, iya ya kenapa aku juga mau ya Om gitu. Iya kan waktu itu juga seusia SMP kelas berapa iya, waktu itu? SMP kelas 2. Kelas 2. Tahun kelas 1 berapa kelas sih? 2. Tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2012 2013. Masih muda banget berarti Natasha. Nah kalau seandainya nih Pak Guru kamu nonton, Aduh. apa sih yang mau disampaikan?
Ada pesan khusus nggak? Nggak ada Pak. Kalau Pak. Sehat-sehat selalu Pak Sehat-sehat, Guru. Pak. Mencerdaskan anak bangsa ya. Mencerdaskan murid-murid selanjutnya Pak. Jangan jadi korban Pak ya.